Kasus kopi cyanida diduga sebagai malpraktek dari 15 hakim. Ini terobosan hukum untuk kebebasan Jessica Wongso. No fair trial. Bebaskan Jessica. Majalah ini sudah saya sampaikan kepada Jessica melalui klien saya di Pondok Bambu. Ntar dulu, sabar ya. Biar kalau sampai tadi pengacara dari Jessica bersikukuh kalau CCTV yang diputar tuh nggak memperlihatkan kok kalau Jessica. Ya namanya juga 10%, ya wajar lah, nggak kelihatan, emang belum dikeluarin. Tapi ada bukti itu yang memperlihatkan. Bukan ada lagi, pasti ada. Nah, begitu yakin gitu. Ada bukti itu. Iya, jadi nggak pakai insya Allah lagi, udah ada dah, pokoknya udah begitu. Jadi nanti lawyernya ini akan melihat sendiri apa yang terjadi. Dan mungkin nggak ada suaranya lagi gitu. Kalau mau dibantah, apa yang dibantah? Nah, CCTV yang diperlihatkan di dalam sidang itu tidak menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Enggak. Masa mereka bisa punya asumsi sendiri, ada gerakan tangan, memindahkan paper bag juga. Saksi yang dihadirkan itu misalnya dari bartender dan pegawai dari Olivia ya. Itu juga tidak melihat adanya alat bukti cyanida dimasukkan dalam kopi. Iya, betul. Ya, jadi malah ada dugaan bahwa ya ada susu yang mengandung yang daluarsa dan menyebabkan timbulnya efek kepada orang-orang tertentu yang meminumnya ya. Jadi menurut saya memang tergopoh-gopoh dan terburu-buru hakim di dalam memutus perkara ini tanpa lebih dahulu ya. Perkara ini kan instan ya, semuanya serba instan. Penyidikannya instan, penuntutannya instan, keputusan yang diambil juga instan ya, tidak mempertimbangkan alat bukti yang ada yang diatur di dalam KUHP ya. 185 itu jelas ya, alat bukti yang ingin dikendakin. Hakim tidak bisa memutus satu perkara jika didasarkan pada satu saksi. Oke. Tidak bisa memutus perkara kecuali satu saksi itu bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Iya. Oke. Dengan demikian perlu ada saksi, itu 185 KUHP. Jadi hakim tidak bisa memutus perkara hanya didasarkan pada satu saksi, kecuali ya satu saksi itu bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Ini yang nggak dipertimbangkan oleh hakim. Artinya memang perlu ada saksi. Iya. Saksi itu apa? Yang melihat, mendengar, dan mengalami. Dan itu tidak ada. Kok bisa ya diputuskan? Artinya bisa disimpulkan hakim yang memutus perkara ini ya telah melanggar pasal 185 KUHP. Gitu loh. Karena itu menurut saya benar juga ya laporan yang dilakukan. Kalau perlu dua hakim lainnya juga diperiksa gitu. Biar sekalian ya Pak? Biar sekalian, jadi bukan hanya hakim Jessica. Jadi diperiksa oleh sebuah komite etik ya. Bagaimana Anda mempertimbangkan alat bukti itu? Ya. Bagaimana Anda mempertimbangkan? Meskipun itu sudah dibanding, sudah dikasasi, bahkan sudah PK, keputusan itu dianggap benar ya oleh hakim yang memutus dan memeriksa perkara tersebut. Iya. Karena ini penting juga untuk tetap menjaga nilai etika dan moral untuk supaya tetap ada di koridor yang benar gitu. Apalagi kan seorang hakim ya Pak. Iya. Makanya sekiranya ini pembelajaran bagi semua hakim. Ya. Kadang-kadang ada hakim kata-katanya kita panggil dia yang mulia. Saya ngalami sendiri di Jakarta Pusat. Wih, kata-katanya maki-makian lah, katakanlah anggaran dasar abal-abal, ini bohong apa semuanya nggak bisa katakan demikian. Dia dengar aja kemudian ditimbang-timbang kan, ya mana yang benar mana yang salah. Memang masih banyak hakim yang mesti belajar bagaimana mesti bersikap di persidangan. Jangan mentang-mentang punya kekuasaan di satu pihak pengacara panggil dia yang mulia, di lain pihak kelihatan dia memihak misalkan contohnya, itu nggak bisa. Pembelaan untuk Jessica. Saya yakin dia bebas titik. Kalau keadilan itu masih ada di bumi Indonesia ini. Saya berharap sekali kasus ini kalau ketika dibuka kembali ya kan, ya, hukum apa yang dipunyai oleh teman-teman lawyernya Jessica.
tiba-tiba membuat sesuatu ya. Tapi kalau memang ada, silakan membuat PK baru. Toh juga aturan hukum undang-undang menghargai itu dan memberikan kesempatan itu. Aku nggak mau nonton. Ya, karena aku tidak menonton faktanya. Untuk apa aku menonton film? Kalau kita bicara hukum, bicara mengenai fakta yang terungkap di persidangan, ya kan? Tapi tiba-tiba setelah 7 tahun berjalan, ada hal yang berbeda. Itu menurut saya sih suatu yang aneh dan saya ragukan gitu. Tapi kalau memang ada, kami sangat menghormati. Kalau kami sebagai penuntut umum, siapa pelakunya ya tetap Jessica. Kenapa? Karena itu berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sekarang kita masuk ke saksi fakta. Saksi yang berasal atau berada di Cafe Oliver. Marlon Alex Napitupulu itu adalah pelayan restoran. Ya. Jessica memesan 2 koktail dan 1 Vietnam Ice Coffee. 2 koktail diantar oleh Marlon. Ini keterangannya Marlon Napitupulu yang saya baca. Kemudian, coffee tersebut setelah dibuat oleh barista yang namanya Rangga, diambil oleh yang namanya Nopi Dwi Hananto, supervisor floor. Jadi kopi tersebut diambil oleh Nopi Dwi Hananto, supervisor floor, diserahkan kepada yang namanya Agus Triono sebagai pelayan yang kemudian mengantarkan kopi tersebut kepada Jessica. Pertanyaannya, SOP seperti apa? Kenapa berbeda? Kenapa mekanisme koktail kok langsung diambil oleh Marlon, diantarkan ke Jessica, sedangkan kopi ini dari barista diambil oleh supervisor floor, diserahkan kepada Agus Triono, dan Agus Triono yang membawa kopi tersebut. Dan kopi tersebut kemudian diracik di depan Jessica. Jessica merasakan bau aroma kopi dan sempat berkomunikasi dengan si Agus Triono. Nah, di sini saya mau kemukakan, jika CCTV sebagai bukti petunjuk, kenapa tidak juga ditunjukkan atau dikemukakan kepada persidangan CCTV mengenai alur tadi? Pengacara senior OCK Ligis rupanya telah mengamati sidang Jessica Wongso sebelum kasus ini kembali viral. Hal ini dikarenakan pada 7 Februari 2021 OCK Ligis telah membuat sebuah catatan berjudul mengenang 5 tahun kasus pembunuhan Jessica Kumala Wongso terhadap Mayan Mirna Salihin. Pada kanal YouTube Intens Investigasi, OCK Ligis mengatakan bahwa tanggal 7 Februari 2021 ia telah mengamati sidang kasus Jessica Wongso terkait kopi sianida. Tak hanya itu, pengacara senior itu pun menyoroti pernyataan hakim yang mana menangani kasus Jessica Wongso yang diketahui bernama Binsar Gultom. OCK Ligis mengatakan bahwa dirinya mulai tertarik pada kasus tersebut karena seorang hakim yang memutus memberikan nasihat kepada Jessica Wongso lebih baik ngaku saja, sehingga ia merasa aneh. Tak hanya itu, ia juga merasa aneh saat Profesor Beng Beng Ong, ahli patologi forensik yang meringankan Jessica Wongso, harus dideportase. Oleh karena itu, OCK Ligis tegas mengatakan bahwa Jessica Wongso merupakan korban dari salah satu putusan 15 hakim, serta menyebut bahwa para hakim memutus bukan karena saksi fakta melainkan saksi keyakinan. OCK Ligis dengan yakin mengatakan bahwa Jessica Wongso bisa bebas dengan bergabungnya ribuan pengacara yang membelanya. Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Jessica Wongso bisa bebas kalau keadilan masih ada di bumi Indonesia ini. Senada dengan hal tersebut, ahli pidana bernama Dr. Ahmad Sofyan mengatakan bahwa ada sebuah terobosan hukum yang dapat diupayakan untuk membebaskan Jessica Wongso. Bahkan saat ini tengah ramai dibicarakan bahwa pengadilan terhadap Jessica Wongso mengandung unsur dugaan malpraktek di mana sebenarnya Jessica tidak bersalah. Sofyan menyatakan bahwa terobosan hukum yang bisa membebaskan Jessica dari pengadilan yang mengandung unsur dugaan malpraktek ini adalah PK. Selain itu, ia mengatakan bahwa jika Oto Hasibuan dan timnya selaku pengacara Jessica Wongso diperbolehkan untuk melakukan novum guna membebaskan Jessica. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Oto Hasibuan dan teman-temannya diperkenankan mengajukan novum dan dibentuk majelis hakim PK di Mahkamah Agung, kemudian diperiksa bukti baru tersebut lalu dipertimbangkan. Namanya bukti baru itu tidak boleh dibatasi hanya 1 kali, ungkap Dr. Sofyan. Opsi tersebut memang akan dilakukan oleh Oto Hasibuan lantaran pihaknya telah menemukan bukti baru dalam kasus Jessica Wongso. Dengan ditempuhnya PK ulang, diharapkan kasus Jessica Wongso bisa kembali dibuka sehingga ia bisa memperoleh keadilan yang sesungguhnya.